Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita bakal bahas salah satu smartphone dari Vivo, seri Y yang tumbenan banget ramai di dunia online. Biasanya kan doi itu diem-diem tapi ramainya di offline gitu ya, Bo. Dan kemarin tuh aku sempat nemuin juga di TikTok ya, ternyata sampai trending. Karena kemarin tuh kan ada Vivo Y51 dengan konten All Fun in One bareng Saikoji. Terus juga di YouTube pun terbilangnya cukup ramai ya, terlihat dari banyaknya yang views. Jadi penasaran kayak gimana pendapatku tentang Vivo Y51 ini setelah pemakaian selama seminggu? Sebelum itu like videonya dan juga subscribe channelnya ya. Vivo Y51 ini tuh infonya menggantikan seri S di Indonesia ya guys. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, harga rilisnya udah hampir sama, mirip dengan rilisnya S1 Pro yang sebelumnya. Dan dipikir-pikir, itu bedanya harga cuma 400.000 aja dibandingkan dengan Vivo V20 SE yang sebelumnya kita review. Ya cukup bikin galau ya posisinya, tapi kalau misalnya kita lihat tagline-nya sendiri daripada Vivo Y51 ini adalah #AllFunInOne, dimana emang seri Y kali ini menyasar kalian para generasi muda yang energik, yang hidupnya itu nggak bisa jauh-jauh dari smartphone. Karena HP ini dilengkapi dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh, internal memori juga lega banget 128 GB, punya kamera yang baik dan juga desain yang kece. Ya, wah menarik ya guys. So, mari langsung aja kita bahas secara detail. Secara desainnya, Vivo Y51 ini identik dengan seri X50, terutama itu ada pada bagian kameranya. Yang gue pegang ini dengan varian warna Crystal Symphony, yang perpaduan antara dua warna dan bakal berkilau gitu guys, bila terkena pantulan cahaya. Dan sebenarnya ada satu varian warna lagi, di mana varian warna Titanium Sapphire dengan finishingnya itu matte. Pokoknya HP ini terlihatnya cukup mewah ya pada saat kita taruh di atas meja. Dan bila penggunaannya tanpa menggunakan softcase cukup meninggalkan banyak sidik jari ya. Jadi saran dari gue sih gunain aja softcase yang sudah termasuk dalam box pembeliannya. Karena kecantikan warna handphonenya itu akan tetap kelihatan kok guys. Nah, sensasi pada saat genggam smartphone ini tuh rasanya kayak bukan seri Y ya, lebih ringan dan juga lebih ramping. Meski doi itu mengemban baterai sebesar 5000 mAh. Dan infonya nih, Vivo Y51 ini adalah HP tertipis di antara semua HP dengan baterai 5000 mAh di kelasnya. Dengan ketipisan itu cuma 8,3 mm aja. Dan HP ini juga dilengkapi dengan fingerprint yang ada di bagian samping yang responsif banget. Ya udah cocok lah sama namanya, yaitu Ultra Fast Side Fingerprint. Dan kayaknya gue lebih suka fingerprint pada bagian samping sini nih guys daripada dalam layar, tapi kayak kurang gercep aja. Smartphone ini berhiasi layar 6,58 inch, berhiasi water drop, dan ini kayaknya yang bakal jadi celah buat bocil-bocil yang suka komen nyinyir. Ya karena kalau kita berpikir sebelumnya juga kan pada Vivo Y50 aja sebelumnya udah pakai yang Infinity O, dan ini balik lagi ke model water drop. Ya tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, buat tergantung selera aja. Jenis layar ini IPS ya teman-teman, dengan resolusi yang sudah Full HD+. Secara pemakaian harian itu udah nyaman banget. Dengan layar besar segitu, body ratio yang tinggi 90,61%. Dan kalau pandang-pandang lagi rasanya bezelnya juga cukup tipis ya guys. Jadi kalau dipakai untuk nonton ya berasanya puas banget ya guys. Dan rasanya desain water dropnya itu jadi nggak masalah besar ya, karena kan overall layarnya juga tetap bisa ngasih pengalaman impresif. Nah kalau ngomongin nonton, gue tuh keinget sama salah satu fiturnya, dimana HP ini dilengkapi dengan audio booster yang sensasi suaranya itu cukup menggelegar ya guys, tapi gue sih ngerasanya suaranya itu nggak bulet ya. Biar lebih kebayang, berikut untuk hasil suara daripada audionya. Selama jadi HP ini sebagai driver, pastilah harus kuat dengan segala aktivitas ala gue. Jadi memang kan Vivo Y51 ini dilengkapi dengan CPU Snapdragon 665 AI dan dibalut dengan RAM 8GB, internal memori sebesar 128GB yang masih bisa di up to hingga 1TB. Yang pastinya bakal asik dan dipakai untuk naruh berbagai foto, video, momen terbaik kalian. Dan gak lupa dilengkapi dengan OS terbarunya nih guys, yaitu Android 11 men, dan juga UI Vantage OS 11. Nah terus gimana nih kira-kira untuk performanya? Kalian pakai untuk kebutuhan browsing-browsing, belanja online, nonton streaming ya, foto-foto, pokoknya untuk aktivitas harian yang standar-standar aja itu udah nyaman banget guys. Pasti untuk buka tutup banyak aplikasi terasa smooth gitu, tapi bakal beda cerita bila kebutuhannya itu untuk editing video kecil ataupun editing foto untuk upload di Instastories.
Yoi, kalau teman-teman yang udah ikutin IG stories gue Desember ini, rasanya cukup banyak ya postingan endorsement yang kayaknya tuh mintanya kreatif-kreatif ya. Dan mau gak mau gue tuh ngerjainnya itu dari HP ini. Dan so far bener-bener untuk kebutuhan gue yang intens dan genting itu rasanya kurang cocok sih bagi gue ya. Suka ngelamun gitu saat gue pakai untuk upload video di Instastories. Dan alhasil gue tuh harus nge-close aplikasinya secara paksa gitu guys ya. Semoga aja tinggal menunggu update software aja ya. Lalu gimana untuk kebutuhan main game sendiri? Lagi-lagi gamenya PUBG aja nih ya, dapat settingan grafik smooth medium. Dan seperti biasa nih guys, sudah lengkapi juga dengan Ultra Game Mode dan juga Multi Turbo, dimana untuk maksimalin performanya. Dan yang gue suka sih sekedar bisa balas WA saat main game juga ini penting banget sih ya, biar saat main gamenya nggak keganggu karena ke close dulu. Dan yang gak kalah spesial, kali ini Vivo seri Y juga dilengkapi dengan resolusi yang besar yaitu 48 megapiksel AI multimode kamera. Dan juga punya fitur-fitur penting, fitur-fitur inti ya pada sebuah kamera yang ada di seri atasnya. Ya, kayak contohnya itu hadir dengan ultra stable video, perekaman video hingga 4K, hingga adanya super night kamera. Kalau untuk konfigurasi kamera belakang sendiri sebagai berikut ya, dilengkapi dengan 48 megapiksel night kamera, 8 megapiksel sebagai super wide angle dan juga super bokeh kamera, 2 megapiksel lagi sebagai super makro kamera. Sedangkan mode kamera sendiri juga cukup lengkap, dari mulai night mode yang juga dilengkapi dengan stylish night filter, ada di mode portrait yang beauty-nya tuh bisa kita atur secara manual ya. Dan selanjutnya ada di mode more yang kalian tuh bisa temuin AI 48 megapiksel untuk hasil foto dengan resolusi yang besar, slow motion hingga time lapse. Cukup kaya ya sama fitur kameranya. Terus kali ini untuk kamera depannya. Kamera depannya ini kan memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel AI selfie kamera. Jadi untuk kebutuhan selfie sih udah ciri khas daripada Vivo ya, sudah cantik lah ya pokoknya. Dan kemarin tuh sempat juga gue jadiin sebagai driver kan, gue pakai untuk kebutuhan Instastories gitu ya, kamera depan, dan so far oke loh ya, masih bisa banget untuk kebutuhan bikin konten. Biar kebayang berikut berapa hasil fotonya. Ini untuk hasil foto sendiri cakep ya, warna yang dihasilin tuh menarik, siap banget untuk diupload di sosial media. Untuk foto ala bokeh gitu yang blur bagian belakangnya juga asik ya, meski kadang itu suka miss. Kalau untuk foto di malam hari, saran dari gue sih kalian bisa manfaatin night mode dan juga selfie soft light band untuk kebutuhan selfie yang lebih baik. So, kalau ini perekaman video, kamera belakangnya menggunakan 1080 piksel. Jadi harusnya sih bakal lebih stabil. Ini gue by the way dengan satu tangan ya guys. Jadi ya kita lihat aja untuk hasil warna-warnanya bakal kayak gimana. Gue ngeliatnya di layar sih cukup stabil. Cuman untuk warna kayaknya agak kurang jelas nih karena di layar silau gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja untuk hasilnya kayak gimana. Oh iya, rekamannya tuh 1080 piksel bisa di 60 fps juga, tapi ini posisinya masih di 1080. So guys, jadi untuk rekaman kamera depan daripada Vivo Y51. Jadi rekaman kamera depannya itu maksimum hingga 1080 piksel di 30 fps. Gue ngelihatnya cukup beauty ya, tapi emang sedikit shaky nih rasanya. Coba deh teman-teman bisa langsung aja tulis kolom komentar menurut teman-teman hasil videonya dan juga suaranya itu kayak gimana. Nah, sehabis kalian ngambil foto ataupun video, di sini tuh kalian bisa manfaatin juga ada salah satu fitur namanya AI Instant Vlogging, dimana ini tuh memudahkan kita pada saat pengen ngedit video secara instan. Karena dengan sekali klik bisa otomatis nambahin filter, caption, sampai dengan lagunya. Wah, menarik ya. Untuk kapasitas baterainya sendiri masih setia nih seri Y di 5000 mAh. Untuk penggunaan segala aktivitas gue tadi itu bertahan kurang lebih sekitar 13 jam gitu, dengan screen on time rata-rata di 6-7 jam. Wah. Sedangkan kalau untuk ngecasnya sendiri dari mulai 10% hingga 99% membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam dengan menggunakan 18 watt fast charge bawaan. So, jadi dia cerita gue tentang Vivo Y51 ini. Thanks banget ya buat HP ini yang sudah menemuin gue selama seminggu terakhir. Pas banget lagi seminggu terakhir kan kita lagi rame banget ya Desember ini sama kegiatan Instastories dan juga lain-lainnya ya. Ternyata ini boleh juga loh ya. Karena bisa dibilang HP ini juga memiliki fitur-fitur inti yang penting
pada sebuah smartphone Vivo seri atas lainnya ya guys. Jadi dengan menggendong harga kurang lebih sekitar 3,6 juta bisa banget jadi pilihan teman-teman. Dan oh ya, ini informasi tambahan aja bagi kalian yang udah nggak sabar untuk ganti HP di akhir tahun. Dan kebetulan banget emang Vivo lagi ada program Vivo Year End Festival. Kalau kalian udah ngikutin Instagram gue pasti udah paham ya. Kemarin tuh gue sempet woro-woro gitu di Instagram. Dan kalau kalian ketinggalan beritanya, langsung aja cek vivosmartphone.id untuk tahu lebih lanjut apa aja yang ditawarin dari si Vivo. So, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang, see you, bye-bye!